Di ujung terminal tua yang mulai sepi ditinggal penumpang, berdirilah sebuah gerobak batagor reyot yang catnya mengelupas, rodanya aus, dan kaca penutupnya retak di sana-sini. Di balik gerobak itu, duduklah seorang kakek kurus, wajahnya dipenuhi keriput dan matanya teduh seperti danau pagi hari. Orang-orang memanggilnya Mbah Sastro, tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia muncul begitu saja bertahun-tahun lalu, membuka lapak batagor di tempat yang dianggap tidak strategis. Tapi anehnya, dagangannya tak pernah basi, dan pelanggan setianya selalu datang, meski hanya segelintir. Mbah Sastro bukan penjual batagor biasa. Ia tak pernah terlibat keributan, tak pernah membalas umpatan preman-preman pasar, dan bahkan tak pernah mengeluh meski terkadang dagangannya tidak laku sama sekali. Yang penting ngasih rasa, begitu katanya setiap ditanya kenapa tetap berjualan. Setiap hari, tepat pukul 5 pagi, ia datang menuntun gerobaknya sendiri, seolah tubuh renta itu masih menyimpan tenaga dari zaman lain. Terminal itu sendiri kini seperti kuburan hidup. Bangunan tuanya kusam, toilet umumnya bau menyengat, dan suara klakson angkot yang saling sahut-menyahut sudah tak sesemarak dulu. Para preman mulai menjamur, seperti jamur di musim hujan. Mereka memalak supir, menakut-nakuti pedagang kecil, dan merampas barang penumpang tanpa ampun. Tapi anehnya, mereka selalu melewati Mbah Sastro. Seolah gerobaknya tak terlihat, atau mungkin mereka enggan menyentuhnya. Namun ketenangan itu mulai retak saat sekelompok preman baru datang. Mereka masih muda, beringas, dan tak tahu sopan santun pada orang tua. Dipimpin oleh Dadan Berang, preman berbadan kekar dan bertato tengkorak di leher, kelompok itu mulai menebar teror ke seluruh terminal. Mereka tak kenal takut, apalagi menghormati kakek tua penjual batagor. Kakek renta, gerobak lu jelek banget, bisa laku nggak tuh? Teriak Dadan saat pertama kali melihat Mbah Sastro. Kakek itu hanya tersenyum, seolah angin lewat yang tak layak ditanggapi. Hari itu, Dadan melemparkan koin receh ke atas gerobak Mbah Sastro, menghina harga batagornya. "Nih bayaran buat batagormu yang rasanya kayak karet ban," katanya sambil tertawa keras. Warga yang melihat hanya bisa diam, takut jadi sasaran berikutnya. Tapi yang aneh, Mbah Sastro tetap diam, matanya menatap lurus ke arah Dadan. Sekilas, ada cahaya aneh memancar, sekilas saja, lalu menghilang. Usai kejadian itu, banyak yang mulai merasa ganjil. Kucing-kucing yang biasa berkeliaran di sekitar gerobak Mbah Sastro mendadak tak terlihat. Angin di dekat gerobaknya terasa lebih dingin, bahkan di siang bolong. Seorang supir pernah bersumpah melihat bayangan besar berdiri di belakang Mbah Sastro saat malam hari, padahal tak ada satupun orang lain di sana. Tapi saat ditanya, sang kakek hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, yang diam bukan berarti lemah." Di penghujung hari, saat matahari merunduk di balik gedung tua terminal, Mbah Sastro duduk menatap langit. Tangan tuanya mengelus gerobak yang mulai lapuk. Ia berbisik lirih, "Sudah waktunya, ya, gunung. Mereka terlalu keterlaluan. Tak ada yang mendengar, tak ada yang mengerti." Tapi malam itu, langit di atas gunung jauh di timur mulai memerah, pertanda ajian yang lama tertidur akan segera bangun. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi para pedagang kecil di terminal. Dadan Berang dan anak buahnya berjumlah 6 orang, semua bertubuh kekar, bermata garang, dan selalu membawa besi pentungan di pinggang. Mereka tak segan menendang gerobak, menyiram air comberan ke lapak, bahkan memukul pedagang yang dianggap tidak patuh. Terminal berubah dari tempat mata pencaharian menjadi ladang ketakutan. Namun di sudut ujung gang, gerobak batagor Mbah Sastro tetap berdiri, diam dan tenang seperti biasa. "Mbah," preman-preman itu makin menjadi, bisik Pak Slamet, tukang kopi di dekat lapak. "Apa Mbah nggak takut?" Mbah Sastro hanya tersenyum sambil mengaduk kuah kacangnya. "Air yang tenang bukan berarti tidak dalam, Slamet," jawabnya pelan. Tapi Slamet tidak mengerti, dan tak berani bertanya lebih jauh. Ia tahu Mbah Sastro bukan orang biasa, tapi ia juga tak ingin tahu terlalu dalam, karena kadang, kebenaran bisa lebih menakutkan dari teror itu sendiri. Dadan merasa dirinya raja baru. Ia duduk di bangku panjang dekat terminal, seolah tak ada yang bisa menyentuhnya. Suatu siang, ia menyuruh anak buahnya mengambil satu gerobak milik pedagang bubur, memukul pedagang itu sampai pingsan hanya karena tidak memberi upeti. "Yang nggak mau bayar, siap-siap dikubur," seru Dadan sambil tertawa keras. Terminal menjadi neraka dunia, dan tak ada satupun yang berani melawan. Semua takut, semua tunduk,
Kecuali satu. Hari itu Dadan kembali mendatangi gerobak Mbah Sastro. "Heh, kakek, hari ini harus bayar. Gue kasih harga spesial, 100.000. Kalau enggak, gerobakmu gue siram solar dan gue bakar hidup-hidup." Ancamannya membuat pedagang lain mematung. Tapi kakek itu tetap diam. Ia hanya berdiri perlahan, menatap wajah Dadan tanpa ekspresi. Tatapannya tidak marah, tidak takut, justru seperti seorang guru yang sedang mengukur muridnya yang terlalu bodoh. Merasa diremehkan, Dadan meninju gerobak batagor itu dengan keras. Dentuman besi menimbulkan suara nyaring, membuat burung-burung beterbangan dari atap terminal. Tapi anehnya, gerobak itu tidak bergerak sedikit pun. Padahal pukulan itu cukup kuat untuk merontokkan papan gerobak lain. Dadan terlihat kaget, tapi cepat menyembunyikannya. Ia meludah ke tanah, lalu berkata kasar, "Besok gue bakar lu, kek. Lu pikir lu siapa?" Sore itu, awan mulai menghitam padahal belum waktunya hujan. Angin menerpa lebih kencang dari biasanya. Di pojok terminal, beberapa anak kecil menangis tanpa sebab. Mbah Sastro duduk kembali, menatap satu batang tusuk batagor yang terbakar di ujungnya. "Gunung, mereka sudah melampaui batas. Jangan kau tahan lagi." Gumam itu terdengar seperti doa atau mungkin perintah. Malam harinya, Dadan dan anak buahnya tertawa-tawa sambil menenggak minuman keras di sebuah warung kosong dekat terminal. Mereka merasa di puncak kekuasaan. Tapi dari kejauhan, di balik bayang-bayang pohon tua dekat terminal, sepasang mata mengawasi mereka. Bukan mata biasa, matanya redup, tapi menyala seperti bara. Dan di baliknya, suara langkah kaki tua berjalan perlahan menuju gelap, membawa kekuatan yang sudah lama tak dipanggil. Mereka tidak tahu, mereka baru saja mengguncang sarang harimau yang telah tidur puluhan tahun. Dan harimau itu kini mulai bangkit. Pagi itu langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan firasat buruk yang menebar di udara. Pedagang pasar berdiri kaku di depan lapak masing-masing, sebagian hanya menunduk sambil mengatur dagangan tanpa semangat. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini Dadan Berang mengancam akan membakar gerobak Mbah Sastro. Semua orang tahu itu bukan sekadar ancaman. Dadan selalu menepati janjinya, terutama janji yang berisi kekerasan. Mbah Sastro tiba seperti biasa, menuntun gerobaknya dengan tenang. Tak ada perubahan di wajahnya. Ia menyapa setiap orang dengan anggukan pelan, seolah hari itu sama saja dengan hari-hari lain. Bahkan ia sempat memberi batagor gratis kepada bocah kecil yang lewat. Tapi di dalam hatinya, laut jiwa yang selama ini tenang mulai bergolak. Ia tahu, hari ini batas kesabarannya akan diuji untuk terakhir kalinya. Dadan muncul tak lama kemudian. Ia berjalan penuh percaya diri diiringi anak buahnya, membawa jeriken berisi solar dan kain lap. Langkahnya mantap, mulutnya menyeringai penuh kemenangan. "Nah, ini dia si kakek sakti. Lu pikir gua takut sama tatapan lu kemarin? Hah, hari ini, gua bakar sejarah hidup lu." Teriaknya lantang, membuat warga berkerumun diam-diam dari balik kios dan tiang-tiang. Tanpa banyak basa-basi, Dadan menyiramkan solar ke bagian belakang gerobak. Bau menyengat langsung memenuhi udara. Mbah Sastro masih berdiri di tempatnya, tak bergerak. Bahkan ketika anak buah Dadan menyalakan korek api dan menjatuhkannya ke kain yang telah direndam, sang kakek hanya menatap diam. Api menyala cepat, membungkus gerobak dengan kobaran merah menyala. Suara retakan kayu dan besi terbakar terdengar memilukan, seperti rintihan luka lama yang dibangkitkan paksa. Beberapa warga menahan napas. Ada yang menangis pelan, ada pula yang memalingkan wajah tak tega melihat kakek tua yang sabarnya dijadikan bahan olok-olok. Tapi yang mengejutkan adalah, Mbah Sastro tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia hanya menutup matanya dan berbisik lirih, "Jiwa gunung, bangkitlah dari tidurmu. Biarkan bara kembali ke asalnya." Ucapan yang tadi mengerti siapapun, kecuali langit, angin, dan tanah. Tiba-tiba angin berhembus kencang, sangat kencang, padahal belum 1 menit lalu udara begitu tenang. Api yang membakar gerobak mendadak tersedot ke atas, membentuk pusaran kecil sebelum menghilang seketika. Orang-orang menjerit kecil, Dadan dan anak buahnya mundur 1 langkah. Gerobak Mbah Sastro kini tinggal puing gosong, tapi anehnya, tak ada bekas abu di tanah. Seolah api yang membakar tadi bukan berasal dari dunia ini. Dadan, yang sempat terpana, mencoba kembali menguasai keadaan. Ia tertawa keras, menepuk dada. "Lihat, gerobak lu udah nggak ada. Sekarang mau jual batagor pakai tangan kosong. Hah,
Tapi sebelum tawanya selesai, seekor burung hitam besar tiba-tiba terbang rendah dari arah gunung, menukik tajam dan mencakar wajah salah satu anak buah Dadan hingga berdarah. Burung itu melesat begitu cepat hingga tak terlihat arah datangnya. Mbah Sastro memandangi langit sejenak, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh dari sisa gerobaknya. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi langkahnya terasa seperti gema di telinga Dadan. Dan untuk pertama kalinya, sang preman itu merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan, sesuatu yang lebih tua dari usia terminal ini, lebih tua dari manusia, sesuatu yang kini telah terbangun. Malam itu, terminal sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan langkah kaki tikus yang terdengar di sela-sela bangunan tua. Di balik reruntuhan gerobaknya yang hangus, Mbah Sastro berdiri diam menatap langit. Matanya memerah, bukan karena air mata, tapi karena api lama yang telah dinyalakan paksa. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Dan sebagai penjaga terakhir dari ajian yang dilupakan dunia, ia harus bangkit dari tidur panjangnya. Tak lama kemudian, tanpa pamit kepada siapapun, Mbah Sastro meninggalkan terminal. Ia berjalan menembus jalanan gelap, melewati sawah, hutan bambu, dan desa-desa kecil yang tertidur. Kakinya membawa ke satu tempat yang sudah puluhan tahun tak ia datangi, Gunung Kendali Jiwa, gunung yang telah dilupakan oleh peta dan dilenyapkan dari ingatan banyak orang. Di sanalah sumber kekuatan sejatinya tertanam, ajian yang tak pernah ia gunakan sejak ia bersumpah menutup masa lalunya. Gunung Kendali Jiwa bukan gunung biasa. Gunung ini tersembunyi di antara tiga lembah berkabut, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tahu jalan dengan hati, bukan dengan mata. Dulu, gunung ini menjadi tempat para pertapa dan pemilik ajian tinggi untuk menguji diri. Tapi setelah tragedi berdarah puluhan tahun silam, tempat itu dikunci. Hanya Mbah Sastro yang tersisa sebagai penjaga terakhirnya, karena yang lain telah tewas atau hilang ditelan keserakahan ilmu. Malam semakin pekat ketika ia tiba di kaki gunung. Ia berdiri di depan sebuah batu besar berbentuk kepala macan yang separuh tertimbun lumut. Ia mengatupkan tangan, lalu membaca mantra yang hanya bisa dibaca oleh pewaris ajian tengah gunung. Udara di sekitar tiba-tiba menebal, suhu menurun drastis, dan kabut hitam mulai menyelimuti jalur masuk ke gunung. Tanah berguncang perlahan seolah menyambut tuan lamanya kembali. Ia berjalan naik dengan langkah perlahan tapi pasti. Di sepanjang jalan setapak, pepohonan tampak membungkuk. Burung-burung malam mendadak diam. Hutan di lereng gunung itu seperti menahan napas. Ketika Mbah Sastro tiba di puncak kecil yang dikelilingi batu-batu raksasa, ia duduk bersila di tengah lingkaran tanah merah. Tempat itulah sumber ajian itu berada, lingkar tengah gunung, pusat kekuatan alam yang menyatu dengan tubuh manusia terpilih. Wahai jiwa gunung, aku, Sastro Kendali, memanggilmu kembali, bisiknya lirih. Kabut mulai berputar mengelilinginya, angin menari seperti ular, dan langit di atasnya berubah merah gelap. Dari dalam tanah, energi hitam merayap seperti akar, merambat ke tubuhnya dan menyatu dengan nadi. Dulu, ia meninggalkan ajian ini karena tahu, setiap penggunaannya akan memakan umurnya sendiri. Tapi kini, tak ada pilihan lain. Kejahatan telah melampaui batas, dan dunia butuh penyeimbang. Tubuhnya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena aliran kekuatan lama yang kembali membanjiri tulangnya. Keriput di wajahnya sedikit menegang, matanya menyala samar seperti bara. Ia tahu, sejak saat ini, ia bukan lagi hanya Mbah Sastro penjual batagor. Ia telah kembali menjadi sang penjaga gunung, makhluk setengah manusia, setengah alam, yang mengemban sumpah menjaga keseimbangan. Di kejauhan, suara serigala melolong panjang, lalu hening. Di langit barat, bulan terbelah separuh, seolah tahu bahwa darah akan kembali tumpah. Tapi kali ini, bukan darah rakyat yang tak berdaya, melainkan darah orang-orang yang mengira dunia ini milik mereka sepenuhnya. Di puncak Gunung Kendali Jiwa, angin mengamuk seperti singa terluka. Langit mendung menggulung pekat, dan tanah di bawah Mbah Sastro mulai merekah kecil, seakan bumi pun memberi jalan pada kekuatan yang tertidur selama puluhan tahun. Di tengah lingkar tengah gunung, tubuh tua itu duduk tegap. Tak lagi tampak rapuh seperti biasanya. Napasnya lambat, tapi setiap hembusan membawa gelombang energi yang membuat ranting-ranting gemetar dan binatang hutan lari ketakutan. Ajian tengah gunung bukan ajian biasa. Ia bukan sekadar jurus. Ia adalah perjanjian antara manusia dan alam. Siapapun yang memilikinya harus rela menyerahkan sebagian jiwanya,
sebagian usianya, dan sebagian kesadarannya kepada gunung itu. Ia memberi kekuatan setara pasukan, tapi menuntut pengorbanan yang hanya sanggup ditanggung oleh jiwa yang benar-benar kuat. Mbah Sastro, atau dulu dikenal sebagai Sastro Kendali, adalah satu dari sedikit manusia yang berhasil menyatu tanpa menjadi gila. Dari tubuhnya kini memancar aura tak kasat mata. Batu-batu di sekelilingnya mulai bergetar pelan, dan dari tanah muncullah simbol-simbol tua berbahasa kuno, menyala merah membentuk pola pusaran. Ia membuka mata, dan saat itu pula, hembusan angin dari puncak menyebar ke segala penjuru gunung, seperti merambatkan pesan kepada semesta, penjaga telah bangkit kembali. Di tengah kabut, muncul sesosok makhluk hitam berwujud manusia, tapi tak bercahaya. Makhluk itu adalah bayang gunung, roh pemuji ajian. Dulu, banyak pendekar mencoba mencuri ajian tengah gunung, tapi semua mati di tangan bayang ini. Mbah Sastro berdiri dan menatapnya. Aku tak datang untuk memohon. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang milikku, ucapnya tegas. Bayang itu mengangguk, lalu menghilang perlahan, seakan mengakui tuannya telah kembali. Begitu ajian sepenuhnya menyatu, tubuh Mbah Sastro menjadi berbeda. Ia tetap tua, tapi tubuhnya kini seperti baja, tenaga dalamnya menyatu dengan alam. Ia bisa merasakan setiap angin yang berdesir, setiap akar yang bergerak di bawah tanah, dan setiap langkah makhluk hidup dalam radius puluhan meter. Ia tak perlu melihat untuk mengetahui. Ia tak perlu berteriak untuk membuat dunia diam. Ia adalah harmoni dari diam dan badai. Namun, di balik kekuatan itu, ada bayaran yang telah disepakati. Dari kejauhan, Mbah Sastro bisa merasakan detak jantungnya berdetak lebih lambat dari biasanya. Setiap kali ia menggunakan ajian ini, ia akan kehilangan 1 hari dari sisa hidupnya. Tapi bagi Mbah Sastro, itu harga yang pantas. Lebih baik mati dalam perjuangan menegakkan kebaikan, daripada hidup panjang dalam diam menyaksikan kejahatan berkuasa. Setelah selesai melakukan ritual penyatuan, Mbah Sastro berdiri di bibir tebing, menatap ke arah terminal di kejauhan. Kabut masih menari di sekelilingnya, tapi pikirannya sudah tertuju pada mereka yang telah melampaui batas, Dadan Berang dan kroninya. Ia menggenggam segenggam tanah dari puncak gunung, meniupnya ke udara, dan berkata lirih, mulai malam ini, yang menyakiti rakyat kecil takkan bisa tidur dengan tenang. Tanpa menoleh ke belakang, ia turun gunung. Langkahnya ringan tapi bergema jauh ke dalam tanah. Gunung telah memberi izin, ajian telah hidup kembali, dan sebentar lagi, dunia akan tahu, bahwa kakek penjual batagor yang dulu sering diremehkan, kini adalah bencana bagi kejahatan yang tak mengenal ampun. Keesokan harinya, suasana terminal terasa ganjil. Matahari bersinar pucat, seolah enggan menyinari tempat itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan burung-burung tak berkicau. Para pedagang yang biasanya sibuk menata lapak, kini lebih banyak diam, sesekali melirik ke sudut tempat gerobak Mbah Sastro pernah berdiri. Bekas pembakaran masih tampak di tanah, menghitam seperti luka yang belum sembuh. Tak ada yang tahu kemana sang kakek pergi. Tapi yang jelas, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di balik kabut waktu. Dadan Berang dan anak buahnya masih tertawa-tawa seperti biasa. Mereka menganggap pembakaran gerobak itu sebagai kemenangan. Kakek itu pasti udah kabur bawa sisa hidupnya ke kuburan. Cibir Dadan sambil menghisap rokok. Tapi tawa mereka terhenti mendadak ketika seorang dari anak buahnya, Jerry, tak kunjung kembali setelah dikirim mengambil setoran dari lapak bakso. Mereka berpikir Jerry hanya mengendap di warung kopi. Tapi hingga sore menjelang malam, Jerry tak juga muncul. Malam tiba, dan kekhawatiran mulai merayap. Dadan menyuruh 2 anak buah lain, Pitung dan Komar, untuk mencarinya. Mereka menyusuri lorong-lorong pasar yang sudah tutup, menyenter sudut-sudut gelap terminal, dan memanggil nama Jerry berulang kali. Namun, yang mereka temukan hanyalah sebuah sepatu milik Jerry, tergeletak di atas atap toilet umum, tak ada darah, tak ada jejak, hanya bau aneh yang menusuk hidung, seperti aroma tanah basah yang dicampur asap dupa. Pitung mulai gelisah. Ini nggak beres, Mar, bisiknya. Tapi belum sempat Komar menjawab, tiba-tiba suara langkah kaki bergema di belakang mereka. Mereka menoleh, tapi tak melihat siapapun. Seketika lampu di atas mereka padam satu persatu, dan hawa dingin menyelimuti. Dari bayang-bayang lorong, muncul sesosok tubuh tua berjubah abu-abu berdiri diam, hanya menunduk. "Siapa lo?" teriak Pitung, mencoba tegar. Tapi tubuhnya gemetar. Tanpa menjawab, sosok itu mengangkat tangannya perlahan.
Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba merekah, membentuk retakan kecil, dan dari dalamnya muncul kabut tebal yang menggulung. Komar berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam di antara desir angin. Dalam hitungan detik, kabut menelan mereka berdua. Tak terdengar suara lagi. Ketika kabut menghilang, tempat itu kosong. Hanya tersisa jejak kaki mengarah ke gunung, dan bau kemenyan yang menusuk seperti luka lama. Keesokan harinya, warga menemukan 3 batang rokok yang tertancap di tanah membentuk segitiga di tengah terminal. Di tengahnya, selembar kain putih kecil terikat rapi, di dalamnya tertulis nama, Jerry, Pitung, Komar. Warga mulai panik, mereka tahu ini bukan perbuatan manusia biasa. Mereka mulai berbisik tentang legenda tua, tentang ajian yang hanya bisa digunakan oleh orang yang bersatu dengan gunung. Dan mereka sadar, Mbah Sastro bukan sekadar penjual batagor. Dadan murka, ia mengumpulkan sisa anak buahnya dan bersumpah akan menghabisi siapapun yang membuat mereka lenyap. Tapi dalam hatinya, ia tak bisa membohongi rasa takut yang mulai menggerogoti jiwanya. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam, dikejar bayangan tua, dihantui suara gamelan yang terdengar jauh, dan tubuhnya serasa terkunci dalam tidur. Tapi di hadapan anak buahnya, ia tetap pura-pura kuat. Di sudut lain kota, Mbah Sastro berdiri di atas atap sebuah bangunan tua. Matanya mengamati terminal dari kejauhan. Suara alam membisikkan segala yang terjadi. Ia telah mengambil kembali bagian dari dirinya, dan itu baru permulaan. Preman-preman itu harus tahu, penderitaan rakyat kecil bukan bahan lelucon. Kini, giliran mereka merasakan seperti apa rasanya hidup dalam ketakutan. Pagi itu, suasana terminal benar-benar sunyi. 3 preman menghilang tanpa jejak, dan Dadan Berang mulai menyadari bahwa kekuatan yang sedang mereka hadapi bukan sekadar manusia biasa. Namun rasa takut itu ia bungkus dengan kemarahan. Ia mencaci maki anak buahnya yang tersisa, menuduh mereka pengecut, sambil sesekali mengintip ke arah sudut terminal yang dulu ditempati gerobak batagor. Kosong, tapi hawa dinginnya masih tertinggal, seolah tanah itu menyimpan kutukan. Sementara itu, di warung kopi Pak Slamet yang berada di seberang terminal, terdengar suara langkah kaki pelan. Warga yang duduk di sana langsung menoleh. Dan mereka tercengang. Mbah Sastro muncul, mengenakan baju batik tua dan sarung, dengan tongkat kayu bergurat aneh di tangannya. Ia tersenyum lebar, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Ada kopi pahit, Slamet?" tanyanya ringan. Seluruh warung mendadak hening. Pak Slamet yang gemetaran langsung menuangkan kopi ke dalam cangkir tanah liat tanpa banyak tanya. Tangannya bahkan hampir tak bisa menahan getaran. Mbah kemana saja? 3 hari nggak kelihatan," tanyanya pelan. Tapi Mbah Sastro hanya tertawa kecil, suara tawanya serak tapi menenangkan. "Hanya jalan-jalan sebentar, cari udara segar di atas awan," jawabnya sambil menyeruput kopi. Orang-orang tak berani menyela. Mereka tahu, ini bukan sekadar kakek penjual batagor lagi. Dadan, yang mendengar kabar bahwa Mbah Sastro muncul di warung kopi, segera mendatangi tempat itu dengan 2 anak buah tersisa. Ia berdiri di depan warung, wajahnya gelap, dadanya naik turun menahan emosi. Tapi begitu matanya bertemu dengan tatapan Mbah Sastro, tubuhnya seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia membeku di tempat. Kedua anak buahnya mundur perlahan, merasakan hawa aneh seperti ditusuk dingin dari dalam tulang. Mbah Sastro hanya memandangi Dadan tanpa bicara. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia meletakkan cangkir kopi, berdiri perlahan, lalu berjalan melewati Dadan seolah tak menganggapnya ada. Tapi saat pundaknya hampir bersentuhan, ia berkata pelan tanpa menoleh, "Aku hanya datang mengambil yang dipinjam, dan menyeimbangkan yang goyah." Kalimat itu membuat Dadan limbung. Ia menoleh, tapi Mbah Sastro sudah menghilang di kerumunan. Tak ada langkah kaki, tak ada bayangan. Sejak saat itu, terminal tak pernah sama lagi. Warga mulai memperlakukan tanah di tempat bekas gerobak Mbah Sastro seperti tempat suci. Tak ada yang berani meludah, apalagi berdiri lama di sana. Anak-anak kecil bahkan berhenti bermain layangan di area itu. Mereka percaya, roh penjaga terminal kini telah kembali. Bukan untuk berdagang, tapi untuk menegakkan keadilan dengan cara yang hanya dimengerti oleh alam dan langit. Sementara itu, Dadan mulai berubah. Ia menjadi gelisah, emosional, dan sering berbicara sendiri. Ia menyuruh 2 anak buahnya berjaga 24 jam di dekatnya. Tapi malam demi malam, ia selalu bermimpi buruk, ia terjebak dalam kabut, dikejar bayangan hitam, dan setiap kali ia berbalik,
sosok Mbah Sastro berdiri sambil tersenyum, tapi mata kakek itu menyala merah menyilaukan. Dadan terbangun setiap malam dengan tubuh basah oleh keringat dan suara nafas yang memburu. Namun hari-hari tenang itu tidak akan lama. Sebab di luar kota, di balik lorong gelap Jakarta, seorang preman kelas kakap bernama Baho, teman lama Dadan, mendengar kabar ini. Ia tidak percaya ada yang bisa membuat Dadan goyah. Dan Baho memutuskan akan turun langsung, untuk membuktikan bahwa tak ada satupun, kakek tua, yang bisa membuat preman seperti mereka bertekuk lutut. Malam merangkak perlahan, membawa hawa dingin yang menggigit tulang. Dadan Berang duduk di dalam pos jaga terminal, matanya sembab dan wajahnya pucat pasi. Dua anak buah terakhirnya, Ujang dan Teja, duduk tak jauh darinya dengan wajah penuh waspada. Mereka bertiga tidak tidur semalaman, bukan karena menjaga keamanan, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sejak kemunculan Mbah Sastro di warung kopi pagi tadi, mereka merasa seolah ada mata tak kasat yang selalu mengawasi dari balik bayang-bayang. Pukul 2 dini hari, suara angin mendesir melewati celah-celah jendela pos jaga. Tapi hembusannya bukan angin biasa. Ia membawa aroma hutan basah, kemenyan, dan tanah yang baru digali. Ujang menggigil, bulu kuduknya berdiri. "Bang, itu suara apa?" bisiknya. Dadan hanya menatap gelap, peluh menetes dari pelipisnya. Mereka mendengar langkah pelan, namun berat, seperti tongkat kayu yang menyentuh tanah keras satu demi satu. Tiba-tiba, lampu terminal padam seluruhnya. Hanya cahaya bulan yang menerobos samar dari jendela. Lalu terdengar suara, bukan suara manusia, tapi bisikan lirih yang datang dari segala arah, mengucapkan satu kalimat yang sama berulang kali. Tak bisa lari dari tengah gunung, kalimat itu menelusup ke telinga mereka seperti kabut masuk ke dalam paru-paru. Teja menjerit, lari keluar dari pos. Tapi begitu ia melewati pintu, tubuhnya seolah ditarik oleh sesuatu dari tanah. Ia terjatuh, menggeliat, lalu menghilang di telan bayangan yang merambat naik dari bawah. Ujang mencoba menolong, tapi kakinya berat, seolah terikat akar yang tak terlihat. Ia menatap ke arah Dadan, dan untuk sesaat, mata Dadan berubah. Di dalam matanya ada siluet Mbah Sastro berdiri dengan tongkatnya, seperti muncul dari alam mimpi. Ujang menjerit keras, lalu pingsan di tempat. Saat terbangun keesokan harinya, ia ditemukan warga dalam kondisi kaku dan tak bisa berbicara. Matanya kosong, dan tangannya menggenggam tanah dari puncak gunung yang entah bagaimana bisa ada di sana. Dadan kini benar-benar sendiri, terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa ia pahami. Ia mencoba pergi dari terminal sore itu, menyetop ojek, lalu naik mobil angkutan kota. Tapi setiap kali kendaraan bergerak meninggalkan area terminal, jalanan seolah kembali membawa mereka ke tempat yang sama. 5 kali ia mencoba, 5 kali pula ia kembali ke titik awal. Sopir angkot pun gemetar, tak tahu mengapa mereka berputar-putar di jalan yang seharusnya lurus. "Lu udah ditandai, Dan," ujar sopir dengan wajah pucat. "Ada ilmu yang nahan langkah lu keluar dari tanah ini." Dadan hanya menunduk, wajahnya tak lagi garang. Ia sadar kini bukan dia yang berburu, melainkan dia yang diburu. Bayangan tengah gunung tak hanya datang untuk menghukum, tapi untuk menghapus jejak dosa dari orang-orang yang melampaui batas manusia. Malamnya, hujan turun deras. Di tengah terminal, di atas bekas tanah hangus bekas gerobak Mbah Sastro, berdiri seorang lelaki tua dengan payung rotan dan tongkat kayu. Tak seorang pun melihatnya secara langsung, tapi banyak warga bersaksi mendengar suara gamelan lembut dari arah situ, dan suara seorang pria tua bersenandung tembang Jawa kuno. Saat pagi datang, nama Dadan Berang tertulis di atas batu kecil yang entah dari mana datangnya, dikelilingi oleh 3 batang dupa yang masih berasap. Dan saat itu, semua orang paham, tak ada yang bisa lari dari tengah gunung. Apalagi mereka yang telah menyakiti orang-orang lemah dengan kesombongan buta. Di tengah keterpurukannya, Dadan Berang mencari jalan terakhir. Ia sadar bahwa kekuatan yang sedang memburunya bukan dari dunia yang bisa dijinakkan dengan senjata atau kekerasan. Maka, ia menempuh jalan gelap yang dulu pernah ia jauhi karena bahkan preman sekejam dirinya takut menyentuhnya, ilmu hitam. Dadan pergi ke sebuah desa terpencil di lereng gunung selatan, tempat tinggal seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Ki Rawa Sengker, ahli ajian penolak santet dan pemanggil arwah yang dilarang banyak perguruan. Ki Rawa tinggal di sebuah gubuk yang dikelilingi tulang belulang binatang dan sesajen kering.
Matanya buta sejak lahir, tapi konon bisa melihat alam gaib lebih terang dari manusia bermata normal. Saat Dadan datang, tubuhnya gemetar, tapi ia menyembunyikannya dengan kesombongan. Saya butuh bantuan. Ada orang tua, bukan sembarang orang, dia membawa ilmu gunung. Dan dia memburu saya. Kirawa tertawa lirih, suara tawanya terdengar seperti kayu lapuk yang patah. Ilmu gunung, yang dari tengah gunung. Kirawa mendesis, lalu diam lama, sebelum akhirnya berdiri perlahan. Kalau kau datang meminta perlindungan dari tengah gunung, kau seperti tikus yang datang meminta kepada harimau, tapi kalau hanya ingin menunda ajal, aku bisa bantu. Malam itu, Dadan ikut dalam ritual pemanggilan makhluk pelindung. Api menyala hijau di tengah lingkaran tanah merah. Asap dupa menggulung seperti ular, dan suara gong kecil berdentang pelan tanpa disentuh. Dalam mantranya, Kirawa memanggil sosok penjaga lapisan bawah, roh gaib yang bersedia mengikat diri pada manusia demi darah dan tumbal. Dadan tak peduli, ia hanya ingin hidup. Ia bersumpah memberikan apapun asalkan terhindar dari kakek Batagor yang kini menghantuinya bahkan dalam tidur. Selesai ritual, tubuh Dadan ditandai Raja Hitam di dada kirinya, simbol ikatan antara dunia bawah dan tubuhnya. Sekarang, jika kakek itu mendekat, roh ini akan melindungimu. Tapi ingat, darah harus terus mengalir. Kalau tidak, roh itu akan memakanmu dari dalam. Dadan kembali ke kota dengan keyakinan baru. Ia merasa tubuhnya lebih kuat, lebih panas, dan setiap langkahnya seperti membawa aura gelap. Tapi Mbah Sastro sudah tahu. Di warung kopi Pas Slamet, ia duduk tenang, menatap ke arah utara. Aha, anak bodoh itu pergi ke jalur terlarang. Mencari perlindungan dari yang tak pernah punya kasih. Sekarang waktunya menguji, siapa yang lebih tua, ajian yang diturunkan dari langit, atau kegelapan yang merangkak dari tanah. Malam harinya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Terminal diselimuti keheningan pekat. Dadan berdiri di tengah pelataran dengan tubuh membara energi hitam, kedua matanya menyala samar. Tapi dari arah utara, terdengar suara gamelan lirih. Mbah Sastro datang perlahan, dengan tongkatnya, mengenakan kain putih dan ikat kepala merah. Tak ada senjata, tak ada murka di wajahnya. Hanya ketenangan yang menusuk. Begitu kedua kekuatan itu bertemu, tanah bergetar. Angin berhenti, waktu seperti diam sejenak. Dadan melompat, menerjang dengan tenaga luar biasa, diselimuti kabut hitam yang membentuk tangan raksasa di belakang punggungnya. Tapi Mbah Sastro hanya mengayunkan tongkatnya satu kali ke tanah. Duar, tanah terbelah, dan kabut hitam seolah terisap masuk ke dalam bumi, menjerit seperti ribuan suara kesakitan. Dadan terlempar, tubuhnya terbakar dari dalam, dan rajah di dadanya mencair seperti lilin. Jeritannya menggema ke seluruh penjuru terminal. Kirawa yang sedang duduk bersila di gubuknya mendadak muntah darah, lalu tubuhnya mencair, ditelan oleh kekuatan yang gagal dikendalikannya. Ia lupa satu hal, ajian tengah gunung bukan ilmu, ia adalah kehendak alam yang hidup. Hujan turun semalaman setelah pertarungan antara Mbah Sastro dan Dadan Berang. Tidak seperti hujan biasa, airnya deras, namun tak membasahi jalanan. Ia seperti membasuh luka lama yang tertanam di tanah terminal. Di pagi harinya, kabut belum mau naik dari tanah. Seolah seluruh alam sepakat, hari itu bukan hari biasa. Tak ada suara klakson, tak ada tukang ojek yang bercanda, bahkan suara burung pun lenyap dari pohon-pohon tua. Terminal itu diam, seperti menanti sesuatu diselesaikan. Mayat Dadan tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah bekas tubuh gosong membentuk siluet di tengah terminal, dengan bau aneh yang tak bisa dijelaskan, seperti arang dicampur darah dan belerang. Di atasnya, 3 helai daun cemara mengambang di udara, tak jatuh meski tak ada angin. Warga yang melihatnya langsung paham, gerbang antara dunia dan ajian telah menutup kembali. Bagi para pendosa, pintu maaf kini hanya bisa ditemukan di alam seberang. Mbah Sastro berjalan menyusuri lorong-lorong terminal yang dulu dikuasai preman. Ia tidak membawa gerobak, tidak pula membawa dagangan. Ia hanya membawa tongkat kayu dan sehelai sarung yang dikalungkan di bahunya. Saat ia melintas, para pedagang menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia, sebuah penjelmaan dari keadilan alam yang tak bisa dibeli. Di depan warung kopi Pas Slamet, Mbah Sastro berhenti. Ia duduk seperti biasa, meminta secangkir kopi pahit. Slamet menyajikannya dengan tangan gemetar, tapi Mbah Sastro hanya tersenyum.
Terminal ini sudah bersih, ucapnya pelan. Tapi kebaikan tak bisa hanya menang sekali. Ia harus dijaga, seperti api kecil dalam malam panjang. Kata-katanya menggema dalam hati Slamet dan semua yang mendengarnya. Sejak hari itu, terminal berubah. Tidak ada lagi suara ancaman, tidak ada lagi pemalakan. Bahkan orang-orang dari luar kota pun enggan datang ke sana untuk berbuat jahat. Konon, siapapun yang punya niat buruk dan mencoba masuk ke terminal itu, akan tersesat tak bisa kembali. Ada yang hilang di tengah jalan, ada yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab, dan ada pula yang mengaku melihat mata merah dari balik pohon tua sebelum pingsan. Kakek penjual batagor itu tetap muncul setiap pagi, bukan untuk berjualan, tapi untuk duduk di pojok terminal, menatap langit, atau menyapa anak-anak kecil yang lewat. Ia tak pernah lagi menunjukkan ajiannya. Tapi cukup dengan tatapan matanya, semua orang tahu, tengah gunung tidak pernah tidur. Ia hanya diam, menunggu keadilan digoyahkan kembali. Tak ada yang tahu berapa usia Mbah Sastro sebenarnya. Ada yang bilang dia sudah hidup sejak zaman penjajahan, ada yang percaya dia bukan manusia biasa, melainkan titisan penjaga tanah tua. Tapi semua sepakat akan satu hal, ia datang ketika keadilan dibungkam. Ia bangkit ketika rakyat kecil terinjak. Dan kini, gerbang tengah gunung telah tertutup. Tapi nama Mbah Sastro menjadi legenda yang hidup di setiap tiupan angin pagi terminal, di setiap aroma batagor yang sudah tak lagi dijual, dan di setiap hati yang tak sudi lagi dipermainkan oleh kekuatan. Gelap, waktu berlalu, terminal kembali hidup, tapi bukan seperti dulu. Ia menjadi tempat yang tenang, penuh rasa saling hormat antar pedagang dan pengunjung. Mbah Sastro masih rutin duduk di sudut warung kopi setiap pagi, tapi kini wajahnya tampak semakin menua. Nafasnya kadang tersengal, dan langkahnya tak setegas dulu. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya, apakah penjaga tengah gunung itu akan segera berpulang. Suatu sore yang teduh, ketika matahari mulai turun ke ufuk barat dan langit membentuk siluet oranye kemerahan, Mbah Sastro memanggil seorang pemuda bernama Ilham, anak penjual gorengan di terminal. Ilham dikenal sopan, cerdas, dan suka membantu. Ia juga satu-satunya anak muda yang tak pernah takut memandangi mata Mbah Sastro secara langsung. Mbah Sastro menatapnya lama, lalu berkata, "Ilham, sudah waktunya kau mendaki gunung." Ilham terkejut. "Gunung, Mbah?" tanyanya dengan nada bingung. Mbah Sastro hanya tersenyum. "Bukan gunung biasa, tapi gunung kendali jiwa. Gunung di mana keheningan bicara, dan kekuatan bukan soal otot, tapi kemurnian niat." Ilham tidak langsung mengerti, tapi dalam hatinya, ia merasa seolah panggilan itu telah lama menantinya. Malam itu, tanpa banyak kata, Mbah Sastro mengajak Ilham berjalan kaki menuju utara. Melewati sawah, hutan, dan jalanan sempit yang bahkan tidak tampak di peta. Perjalanan itu seolah menembus waktu. Tak ada yang bicara, yang terdengar hanyalah suara alam, angin, serangga malam, dan gelegar halus dari dalam tanah. Setelah berjam-jam, mereka tiba di kaki Gunung Kendali Jiwa. Dan di sanalah, Mbah Sastro berhenti. "Di sini aku dulu ditempa, dan disinilah aku menyatu dengan bumi," ucapnya pelan. Ia menyuruh Ilham duduk di dalam lingkaran batu yang bercahaya samar. Kemudian, Mbah Sastro mengangkat tongkat kayu tuanya, menancapkannya ke tanah. Ajian ini bukan warisan untuk kekuasaan, tapi untuk penjagaan. Siapapun yang menerimanya, harus siap kehilangan sebagian dirinya untuk menjaga seimbangnya dunia. Ilham mulai merasa tubuhnya ringan, lalu berat, lalu seolah melayang. Ia melihat kilasan masa lalu Mbah Sastro, pertarungan di medan gaib, penderitaan karena kehilangan orang-orang tercinta, dan sumpah berat untuk tidak lagi menggunakan ajian, sampai dunia benar-benar membutuhkannya. Air mata menetes dari mata Ilham tanpa sadar. Ia mulai paham, ini bukan tentang menjadi kuat, ini tentang menjadi penjaga, walau tak pernah dipuji atau dikenal. Ketika ritual selesai, Mbah Sastro tersenyum lemah. "Sekarang, kau bagian dari gunung, dan gunung bagian dari dirimu." Ia memeluk Ilham untuk pertama dan terakhir kalinya. Pagi berikutnya, Ilham terbangun sendirian di kaki gunung, hanya ditemani tongkat kayu peninggalan Mbah Sastro yang tertancap rapi di tanah. Tak ada jejak kakek tua itu. Ia menghilang begitu saja, seolah menyatu dengan tanah yang ia jaga seumur hidup. Terminal pun berubah lagi. Kini ada sosok muda yang mulai membantu, menengahi, dan menjaga kedamaian tanpa diminta. Dan meski orang tak lagi melihat Mbah Sastro, mereka sering merasa seolah beliau masih ada, duduk di sudut,
tersenyum sambil menyeruput kopi, mengawasi generasi baru yang telah menerima warisan dari puncak gunung. Ketenangan yang menyelimuti terminal ternyata tak berlangsung lama. Seperti api kecil yang mulai mengeluarkan asap, kehadiran Ilham sebagai pewaris ajian tengah gunung menyebar ke telinga orang-orang yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Para pendekar lama, mereka yang dahulu pernah bersaing, berlatih, bahkan berkonflik dengan Mbah Sastro semasa muda. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dulu ikut menempuh jalur ajian, namun gagal, tersesat, atau memilih jalan masing-masing. Kini, dengan kabar wafatnya sang penjaga gunung, mereka mulai bergerak kembali. Salah satunya adalah Ki Banaspati, seorang pertapa yang dulu pernah hampir menguasai ajian yang sama, tapi dihentikan oleh Mbah Sastro karena ingin menggunakannya untuk mengendalikan manusia lewat ketakutan. Ia tinggal di pedalaman hutan alas Rengka, menyatu dengan makhluk-makhluk gaib. Ketika mendengar ajian tengah gunung kini diwariskan kepada seorang bocah pasar, ia murka. Ilmu setinggi itu diwariskan ke bocah jual gorengan. Penghinaan terhadap keseimbangan, geramnya. Ilham, yang kini menjalani hari-harinya seperti biasa di terminal, mulai merasakan keganjilan. Setiap pagi saat ia bangun, ada bunga layu tertancap di tongkat peninggalan Mbah Sastro. Ia mulai merasakan mimpi-mimpi aneh, seperti ditarik ke medan gelap, di mana bayangan manusia berwajah kabur menatapnya dalam diam. Alam pun mulai berubah. Angin di sekitar terminal menjadi lebih dingin. Langit kerap mendung tanpa hujan. Seolah alam sudah tahu, sesuatu sedang datang dari masa lalu. Pada suatu malam, saat Ilham baru selesai membersihkan area terminal, muncullah seorang lelaki berpakaian hitam panjang dengan mata yang memancarkan aura aneh. Ia menyebut dirinya Raga Seta, murid Ki Banaspati. Ia tidak datang untuk menyerang, tapi hanya ingin mengukur. Aku ingin tahu, apa anak pasar seperti kau pantas mewarisi ajian yang bahkan guruku tak sanggup miliki, katanya. Pertarungan pun tak terelakkan, tapi Ilham, meski belum menguasai seluruh kekuatan, menunjukkan bahwa dirinya bukan sembarang anak muda. Dalam duel cepat itu, Ilham tidak menyerang, ia bertahan, membaca gerak, dan menyatu dengan alam. Seperti yang diajarkan Mbah Sastro dalam kilasan-kilasan batin saat pelatihan. Saat tongkat kayunya menyentuh tanah, akar-akar muncul menggenggam kaki Raga Seta. Dan dengan satu hembusan nafas, tubuh Raga terpental mundur sejauh 3 tombak. Ia terdiam, lalu tertawa lirih. Ternyata, gunung memang tidak sembarangan memilih pewarisnya. Tapi itu hanya awal, karena Raga Seta bukan satu-satunya yang datang. Beberapa hari kemudian, seorang wanita tua dengan jubah merah muncul di pelataran pasar. Ia adalah Nyai Ranting, ahli ajian pengendali angin yang dulu pernah menantang Mbah Sastro dalam pertarungan yang menghancurkan sebuah desa. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menatap Ilham dari kejauhan sebelum menghilang dalam kabut. Keberadaannya adalah peringatan bahwa ujian sesungguhnya belum dimulai. Ilham mulai merasa berat, bukan hanya karena ancaman dari para pendekar lama, tapi karena beban yang diwariskan kepadanya bukan sekadar ajian, tapi sejarah, dendam, dan kepercayaan bumi itu sendiri. Ia mulai menyendiri, sering bermeditasi di sudut terminal, mendengarkan suara tanah, dan berbicara dengan angin. Di saat itulah, tongkat Mbah Sastro mulai bersinar samar setiap malam, seolah memberitahu, aku masih di sini, Ilham. Jangan goyah. Di kejauhan, di sebuah lereng gunung berkabut, Ki Banaspati membuka matanya. Jika bocah itu bisa menanggung warisan, maka dia harus menanggung juga musuh lamanya. Sastro, kau pikir permainan ini selesai setelah kau pergi? Ia tersenyum bengis. Belum, justru baru dimulai. Hujan turun perlahan di kaki gunung Kendali Jiwa. Kabut menyelimuti puncaknya, seperti selendang putih yang menutupi rahasia langit. Di tengah jalur pendakian sunyi, Ilham berdiri dengan tongkat warisan Mbah Sastro di tangan. Matanya menatap ke atas, napasnya dalam, dadanya berat. Setelah serangan mendadak Raga Seta dan kemunculan Nyai Ranting, Ilham sadar satu hal, ilmunya belum selesai. Ajian tengah gunung telah memilihnya, tapi belum menyatu sepenuhnya. Sebelum Mbah Sastro menghilang, ia pernah berkata, gunung itu bukan tempat mencari kekuatan. Gunung hanya mencerminkan siapa dirimu. Kalimat itu kini terus menggema di benak Ilham. Ia memutuskan kembali ke puncak, bukan untuk menantang siapapun, tapi untuk menghadap pada kekuatan sejati, dirinya sendiri. Pendakian kali ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi ziarah batin. Setiap langkah seperti diuji oleh bisikan, kenangan,
dan ketakutan yang selama ini ia simpan rapat. Saat malam tiba, Ilham sampai di titik tengah jalur rahasia, tempat Mbah Sastro dulu menanam tongkatnya. Tapi kini, tempat itu berubah. Akar-akar pohon menggeliat di tanah, simbol-simbol kuno menyala samar, dan udara terasa berat seperti ada ribuan pasang mata tak terlihat mengamati. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai mengatur napas. Tapi begitu kesadarannya masuk ke dalam alam batin, ia tidak melihat cahaya, yang ada hanya gelap, dan bayangan dirinya sendiri. Dalam ruang sunyi itu, muncul sosok, bukan makhluk asing, bukan iblis, tapi dirinya sendiri dalam bentuk yang lemah, marah, takut, dan ragu. Bayangan itu bertanya, "Apa yang kau cari, Ilham? Kekuatan, pengakuan, atau balas dendam?" Ilham hampir goyah, tapi ia mengingat kembali wajah-wajah di terminal, orang-orang kecil yang dulu ditindas, dan pengorbanan Mbah Sastro yang menghilang demi melindungi tempat itu. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku hanya ingin menjaga, agar tak ada yang harus kehilangan seperti aku dulu kehilangan ayah karena pemalakan." Tiba-tiba, dalam alam batin itu, muncul cahaya dari dalam tongkatnya. Cahaya itu menyilaukan dan mengusir bayangan gelap. Seluruh ruang batin berubah, menjadi terang, damai, dan lapang. Dari kejauhan, siluet Mbah Sastro muncul sambil tersenyum. "Kau tidak harus sempurna, Ilham. Tapi kau harus utuh. Dan sekarang, kau telah menyatu dengan gunung." Saat ia membuka mata, badai sudah reda. Kabut menyingkir, dan tongkat di tangannya kini terasa hidup, berdenyut seperti nadi. Ilham berdiri, seluruh tubuhnya terasa berbeda. Ia tidak menjadi lebih kuat secara kasar, tapi lebih tenang, lebih kokoh. Kini, ia bukan sekadar pewaris. Ia adalah penjaga yang utuh. Dan dia tahu, ini bukan akhir, karena orang-orang seperti Ki Banaspati takkan tinggal diam. Tapi kini, Ilham tak lagi takut. Ia menuruni gunung di pagi hari, disambut suara burung dan cahaya matahari yang hangat. Saat tiba kembali di terminal, orang-orang langsung tahu hanya dari matanya, Ilham telah pulang, bukan sebagai anak penjual gorengan, tapi sebagai pemilik ajian yang sempurna. Berita tentang Ilham yang berhasil menyempurnakan ajian tengah gunung menyebar hingga ke sudut-sudut lorong gaib yang selama ini tertutup oleh kabut. Di sebuah hutan terlarang yang tidak tercatat di peta, tempat pohon-pohon tumbuh melawan arah matahari dan akar menggantung di langit, Ki Banaspati membuka mata. Matanya merah menyala seperti bara. Sastro benar-benar menurunkan ajian itu pada bocah pasar. Dia tak belajar dari kesalahan. "Maka, biar aku yang mengakhiri semuanya." Suaranya membuat dedaunan berguguran meski tak ada angin. Ki Banaspati adalah satu-satunya pendekar tua yang pernah ditolak oleh Gunung Kendali Jiwa. Ia pernah mencoba menyerap kekuatan gunung, bukan untuk menjaga, tapi untuk menundukkan. Ditolak oleh alam, tubuhnya rusak sebagian. Setengah wajahnya menghitam, dan kulitnya mengeras seperti batu terbakar. Sejak saat itu, ia menyepi, menyusun ilmu hitam pamungkas, ajian langit keempat, ajian yang tak diakui oleh bumi, langit, maupun gunung. Ilmu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang sudah melepaskan sisi manusianya. Saat senja, tanah terminal bergetar. Langit berubah merah darah, dan angin berhenti total. Warga mulai bersembunyi, dan hewan-hewan liar di sekitar pasar berlarian tanpa arah. Dari ujung jalan, berjalan perlahan sosok tinggi berselimut kabut hitam. Tongkatnya bukan kayu, melainkan patahan batu nisan yang dipahat menjadi senjata. Ki Banaspati telah turun gunung. Ia tidak berteriak, tidak mengancam. Tapi setiap langkahnya menumbangkan rumput, meretakkan ubin, dan memadamkan cahaya. Ilham sudah menanti di tengah terminal, mengenakan kain warisan Mbah Sastro dan tongkat yang kini menyatu dengan nadinya. Wajahnya tidak gentar. "Kau datang untuk membalas dendam pada seseorang yang sudah tidak ada," katanya tenang. Tapi Ki Banaspati tertawa dingin. "Tidak, bocah. Aku datang untuk membuktikan bahwa ajian seperti itu tidak pantas diwariskan pada manusia biasa sepertimu." Suara mereka menggema, dan waktu seolah berhenti berputar. Pertarungan pun dimulai. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah bentrokan dua kekuatan alam yang saling menolak. Ketika Ilham menghentakkan tongkatnya, tanah melingkar melindunginya. Tapi Ki Banaspati membalas dengan mantra yang memutar arah gravitasi. Langit dan bumi berganti tempat. Terminal seolah ditarik masuk ke alam antara dunia. Para warga yang menonton hanya bisa melihat kabut bergulung,
suara petir tanpa hujan, dan cahaya yang datang dari tanah, bukan langit. Ilham hampir jatuh. Energi gelap Ki Banaspati bukan sekadar kekuatan fisik, ia menekan jiwa, meracuni pikiran, membisikkan keraguan. Tapi di tengah tekanan itu, muncul suara lirih dari dalam dirinya. Suara yang ia kenal betul. Suara Mbah Sastro. Jangan lawan dia dengan kemarahan. Lawan dia dengan keikhlasan. Ingat, gunung tidak pernah menolak hujan, meski tahu akan longsor. Dengan sisa tenaga dan hati yang utuh, Ilham menancapkan tongkatnya ke tanah dan menunduk. Dari pusat terminal, cahaya putih menyembur ke langit. Akar-akar keluar dari bumi, membungkus tubuh Ilham, bukan untuk melindungi, tapi untuk menyatu. Lalu cahaya itu menelan segalanya. Ki Banaspati berteriak, tapi bukan karena kesakitan. Ia berteriak karena ditolak lagi, kali ini oleh ajian yang tak mengizinkan dendam hidup di atas tanah. Tubuhnya perlahan memudar, retak, lalu meledak menjadi serpihan abu yang menghilang bersama angin. Saat segalanya kembali tenang, Ilham berdiri sendirian. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya damai. Para warga mulai keluar dari persembunyian. Mereka menangis, berteriak, memeluk satu sama lain. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, malam itu, terminal bukan hanya selamat, tapi telah memiliki penjaga baru yang namanya akan dikenang sepanjang waktu. Seminggu setelah pertarungan melawan Ki Banaspati, terminal perlahan kembali hidup. Bekas retakan tanah telah tertutup oleh rumput baru, dan udara di sekitar pelataran terasa lebih sejuk, lebih bersih, seperti telah dicuci oleh tangan-tangan gaib. Orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya untuk berbelanja atau menumpang bus, tapi untuk melihat tempat yang kini dianggap keramat. Terminal itu bukan sekadar tempat persinggahan, tapi tanah yang disucikan oleh pengorbanan dan ajian penjaga dari gunung. Ilham kembali duduk di sudut warung kopi Pas Slamet. Tapi kali ini, ia bukan lagi anak penjual gorengan. Ia telah menjadi bagian dari cerita. Namun, ia tetap menolak dipuja. Ketika beberapa tokoh desa datang hendak mengangkatnya sebagai semacam penjaga resmi terminal, Ilham menolak halus. Ajian ini bukan untuk disanjung. Tugasnya diam, menjaga tanpa terlihat, katanya. Ia memilih tetap sederhana, membantu pedagang, menertibkan, dan sesekali duduk bersama anak-anak sambil bercerita tentang kebaikan. Tongkat warisan Mbah Sastro kini disimpan di bawah pohon tua di ujung terminal, ditancapkan seperti monumen sunyi. Tak ada papan nama, tak ada penanda resmi. Tapi siapapun yang lewat di situ akan merasa ada hawa berbeda, tenang tapi waspada. Ilham menolak menjadi legenda, tapi warga telah menetapkan di hati mereka, dialah penjaga tanpa nama. Dan seperti ajian itu sendiri, namanya hidup dalam bisik-bisik dan rasa hormat yang dalam. Malam-malamnya diisi dengan doa dan semedi ringan. Ia tidak lagi bertanya kenapa. Dirinya dipilih, karena kini ia paham, penjaga sejati bukan yang mencari jawaban, tapi yang mampu menanggung pertanyaan. Dalam tidurnya, ia sesekali bermimpi melihat Mbah Sastro duduk di atas batu gunung, tersenyum sambil berkata, "Kau sudah melewati apa yang bahkan dulu tak sanggup aku tempuh, Ilham." Beberapa preman dari kota lain sempat mencoba masuk ke terminal. Tapi anehnya, kendaraan mereka selalu mogok sebelum masuk. Atau ada saja kejadian aneh, ban pecah, pingsan tiba-tiba, hingga mimpi buruk berulang kali. Orang-orang mulai percaya bahwa terminal ini dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan siapapun yang berniat jahat akan disaring sebelum sempat menginjakkan kaki. Ilham hidup tenang, tapi ia tetap waspada, sebab ajian tengah gunung adalah penjaga keseimbangan. Bila ketamakan atau kekuasaan muncul lagi, maka ia tahu, tugasnya belum selesai. Dan ia siap kembali berdiri. Tak dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu punya tempat di dunia, selama masih ada yang berani berdiri walau tanpa nama. Di akhir cerita ini, para pedagang menyebutnya, anak Batagor yang jadi cahaya. Tapi bagi Ilham sendiri, ia hanya ingin dikenang dengan satu kalimat. Ia datang bukan untuk dihormati, tapi untuk menjaga agar tak ada lagi yang diinjak.